Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yayu Wulandari dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah yakni usul fikih, yang mana saya akan memaparkan sesuai dengan materi yang telah saya pelajari. Baiklah, penjelasan yang pertama yakni tentang definisi ilmu fikih dan usul fikih serta sejarah perkembangannya. Berikut penjelasannya. Pengertian fikih dan usul fikih. Fikih adalah sekumpulan hukum-hukum syarah yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang begitu terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Sedangkan usul fikih adalah ilmu kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum syarah yang amaliyah dari dalil-dalilnya yang juga terperinci. Usul fikih juga mengkaji hukum-hukum syarah yang mana meliputi tentang tuntunan berbuat, meninggalkan. Dan kajian fikih adalah semua perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarah yang membahas tentang seluk-beluk hukum-hukum Islam yang ada hubungannya dengan tindakan mukallaf. Berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, terutama definisi yang dikemukakan oleh Al-Badawi dalam kitab Nihayah Al-Usul yang menjadi ruang lingkup kajian maudhu usul fikih, yaitu secara global adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Bagaimana memanfaatkan sumber dalil hukum tersebut dan apa metode penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Adapun juga syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau orang yang mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Dan tujuan usul fikih adalah meletakkan kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam menetapkan hukum perbuatan atau perkataan mukallaf. Dengan kaidah-kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syarah yang dituju oleh nas. Dengan kaidah itu dapat dihilangkan ketidakjelasannya, dan nas juga dapat diketahui dalil yang terkuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah nas. Dan kemudian ada sejarah perkembangan usul fikih. Secara garis besar, perkembangan usul fikih melalui 3 periode, yaitu zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW ini, sumber hukum Islam hanya 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam itu dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini juga dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni periode sahabat, yaitu periode tafsir dan takmil, yakni penjelasan dan penyempurnaan yang berlangsung selama kurang lebih 90, yaitu terhitung mulai dari kewafatan Rasul pada tahun 11 Hijriah sampai akhir abad pertama, yakni 101 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi, para tokoh mujtahid yang termasyhur di zaman sahabat tersebut diantaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Nah, yang ketiga ada zaman periode tabi'in. Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad dan dalil-dalil serta jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lainnya, tetapi juga antara para ulama yang tinggal sama-sama dalam satu daerah. Kenyataan-kenyataan di atas yakni mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariah, yakni kaidah-kaidah yang berkalian dengan tujuan dan dasar-dasar syarah dalam menetapkan hukum dalam berijtihad. Ada pembahasan tentang ijma' dan qiyas. Pengertian ijma' ialah kesepakatan dari umat Islam pada hukum syar'i. Dalam hal ini ialah para mujtahid yang dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu akan suatu syariat yang amali.
Adapun syaratnya, yakni harus berupa kesepakatan para mujtahid Islam. Dan pada masa terjadinya masalah fikih, yakni masalah yang harus terjadi sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Kehujaan ijma ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-115, yakni yang berbunyi, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan itu kami masukkan ia dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-115. Adapun juga macam-macam ijma, yaitu ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma, maka terdiri dari ijma ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua ada ijma syahabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga yaitu ada ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Yang keempat ada ijma ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalahnya. Dan selanjutnya ada ijma khalifah yang empat, yaitu kesepakatan 4 khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selanjutnya ada ijma syaikhaini, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Yang terakhir yaitu ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat para ahli bait atau keluarga Rasul. Selanjutnya ada qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa berasal dari kata qasa yaqisu qiyasan, atau ukuran ataupun mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat hukum. Yang kedua yaitu rukun dan syarat qiyas. Asal yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Ada juga fara yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas dan hukum itu yang ditetapkan pada farah. Seandainya ada persamaan ilatnya, dan ilat yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari-cari pada farah. Yang ketiga ada macam-macam kias, kias aula, kias musawi, kias dalalah, dan kias sidi. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber hukum Islam. Pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang sholih likulli zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana sifat Al-Quran yaitu huda, yakni petunjuk. Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada di dalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian, Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok pembahasan. Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dan ayat Al-Quran, maka ia wajib untuk memahami sunnah Nabi. Dalam hal ini dikarenakan korelasi antara duanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika Al-Quran hanya menjelaskan hukum secara umum. Di sini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum-hukum yang umum. Dan ketika Al-Quran sudah menjelaskan hukum secara rinci, maka kedudukan sunnah sebagai penguat atau pemantapan dari penjelasan hukum tersebut. Sama halnya jika penjelasan Al-Quran hanya sebatas isyarat saja, maka sunnah Nabi hadir untuk melengkapi dan menyikapi tabir dari isyarat tersebut. Al-Quran dan hadis
adalah sumber hukum yang sangat relevan dan saling berkaitan antara satu dengan yang satunya dan akan terus eksis terjaga keautentikannya, dan adanya hadis akan terus sejalan dengan keberadaannya kitab Al-Quran. Demikian sumber hukum Islam, yakni ada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pemaparan materi pembahasan dari tugas mata kuliah Ushul Fiqh. Bila ada salah kata dan kurang penempatan materi, kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.